Boleh kita mulai? Oke. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang sore teman-teman ya. Alhamdulillah terima kasih sudah hadir di kelas geokimia pertemuan ke-12 ya. Kalau 12, alhamdulillah kita menjelang akhir dari rangkaian pembelajaran ya. Dan seperti yang saya bilang juga bahwa 3 atau 4 pertemuan akhir ini akan diisi oleh beberapa pemateri di luar ya. Dan insya Allah, alhamdulillah ya, kami rasa orang-orang sangat kompeten gitu, kompeten mengetahui dan juga pada saat ini praktisi di dunia industri kita ataupun di Indonesia. Jadi mungkin beda halnya dengan kami kalau di sini masih tidak satu yang bisa ditanyakan di luar, ataupun nanti dengan beliau, kenalan beliau ataupun dengan beberapa pemateri lainnya. Sekarang dimanfaatkan waktunya juga ilmu yang beliau sampaikan. Karena saya katakan selain ya alhamdulillah beliau berpengalamannya kita sedikit baik belakangnya juga praktisi teman-teman yang menjadi dia ini memang ya salah satu output yang terus yang paling besar itu akan menjadi praktisi dan apa menjurus ke akademisi. Oleh karena itu saya katakan tadi tolong dimanfaatkan kesempatannya nanti coba di share ya kan boleh slide-nya. Kemudian juga nanti ada rekaman kalau misalnya ingin apa namanya dilihat kembali juga jangan lupa dicatat ya apa-apa yang sekiranya penting. Terus di perkenalan terkait latar belakang pendidikan beliau, kemudian sekarang dia ada di mana, kita serahkan kepada beliau untuk kita perkembangan singkat. Iya. Ya, terima kasih banyak ke Pak Okta. Jadi terima kasih saya sudah diundang di sini pertama kali. Sudah saya perkenalkan dulu, nama saya Syahriza Saidin Angkasa. Saya bekerja sekarang di kelompok riset geokimia dan kronologi di Pusat Riset Sumber Daya Geologi di Badan Riset Inovasi Nasional. Kebetulan apa namanya? Kenapa Kang Okta? Oh, gitu. Kebetulan Kang Okta ini dulu kita kuliah bareng di Unpad gitu. Jadi waktu Kang Okta bilang, Kang mau ngisi ini nggak? Oh ya udah Kang, saya boleh saya isi nggak apa-apa. Kebetulan waktunya itu saya tinggal tuh di Bekasi, tapi saya kerja di Cisitu. Nah, cuma seminggu sekali atau seminggu 2 kali saya itu harus ke Bandung untuk melaporkan progres kerjaan saya ke pimpinan. Nah, jadinya pas Kang Okta bilang gitu, ya udah hari Kamis saya nanti ke Bandung. Ya. Tadinya Pak Okta menawarkan bahwa bisa dijadikan online atau tidak. Oh, nggak usah online, offline aja. Saya kebetulan lagi di Bandung seperti itu. Kalau background saya S1-nya di Unpad, S2 saya di University of Oslo di Norwegia, S3 saya di Akita University di Jepang. Gitu. Apa namanya? Uh, Kebetulan saya pernah bekerja juga di Freeport McMoran Exploration itu hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun saya kerja di Freeport McMoran Exploration untuk eksplorasi mineral, khususnya emas dan tembaga. Seperti itu. Kalau ada lagi yang mau kalian tahu dari diri saya, apa lagi? Silakan tanya saja. Hmm. Oh, kalau pekerjaannya sebagai preset, itu setiap hari saya harus membaca pastinya, membaca buku, paper, dan mencari gap-gap riset dari paper-paper tersebut. Dan kemudian saya coba tuliskan ke tulisan-tulisan, menjadikan itu sebagai tulisan seperti itu. Itu yang saya kerjakan setiap hari. Jadi kadang-kadang ada waktu kosongnya. Kalau waktu kosongnya saya udah nggak apa namanya ya. Kalau lagi kosong saya nggak ngerjain apa-apa. Kadang-kadang kalau saya lagi pusing gitu, saya nggak mengerjakan apa-apa, cuma baca buku aja. Tapi setiap hari ya
Yang harus kalian lakukan, yang saya lakukan adalah membaca buku, membaca artikel tentang riset yang saya pelajari. Riset yang saya fokuskan saat ini tuh lebih ke alterasi hidrotermal. Udah pernah dengar alterasi hidrotermal? Nanti saya coba presentasikan alterasi tentang alterasi hidrotermal. Seperti itu. Oke, bisa kita mulai ya. Nah, oh sorry, mau ngomong. Iya ya. Nah, alterasi hidrotermal ada yang udah pada tahu apa itu alterasi hidrotermal? Maaf nanti slide-nya itu ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia karena kadang-kadang bercampur-campur. Saya ada yang waktu persiapannya itu dipersiapkan untuk presentasi bahasa Inggris, ada yang waktu itu dipresentasikan untuk bahasa Indonesia seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang alterasi hidrotermal, tentunya kita bicara tentang variasi batuan dari batuan yang fresh atau yang bisa kita katakan berasal dari batuan-batuan rock forming mineral menjadi alterasi menjadi berubahkan menjadi produk namanya alterasi hidrotermal. Kalau kita lihat di sini dampak alterasi hidrotermal itu disebabkan oleh adanya hidrotermal fluida hidrotermal yang memiliki chemical reactants dan remove atau mengeluarkan reaksi-reaksi aqueous yang ada di situ. Nah, kita lihat contoh batuannya. Kalau kalian jadi mau jadi praktisian, yang harus kalian lihat kan batu kalian harus lebih mengerti tentang praktek di lapangannya seperti apa. Ini adalah batuan yang tidak teralterasikan dan ini adalah batuan yang teralterasikan. Apa perbedaannya? Kira-kira coba kalau kita lihat bentukannya ada yang terubahkan di sini. Coba kita lihat ini adalah mineral. Kalian udah belajar mineralogi pastinya kan? Mineral-mineral tersebut terubahkan seperti itu dan terisikan oleh albit dari plagioklas berubah menjadi albit seperti itu. Jadi ada kalian punya batuan, kalau kalian punya batuan biasanya komposisinya apa? Komposisinya biasanya kita punya batuan-batuan yang kalau kalian suka pakai Deret Bowen, silakan pakai Deret Bowen. Hampir dominan semua komposisi batuan itu dimiliki oleh apa namanya? Deret Bowen. Deret Bowen tuh di dalam Deret Bowen, tahu Deret Bowen? Yang continuous dan yang kalian harus pelajari kalau misalnya kalian memiliki hidrotermal, larutan hidrotermal, ya, karena ini belajar dari geokimia umum gitu ya. Nanti kita lihat terakhir dari presentasi saya akan menjelaskan bahwa apa sih kegunaan metode-metode tersebut untuk hidrotermal sistem gitu.
Ini adalah yang paling penting kalau misalnya kalian belajar hidrotermal, ultrasi hidrotermal, kalian akan fokus ke atribut geokimia yang ada di situ, atribut kimianya, fluida original fluidanya, fluida origin. Yang ketiga adalah physical formation yang ada di formasi biji tersebut. Oke? Tapi kalian udah belajar hidrotermal kan, bener ya? Oh, belum pernah. Tapi maksudnya kalau geokimia udah sampai mana? Metode analisis. Oh iya. Nanti saya jelaskan juga metode analisis. Nah, kemudian kondisi-kondisi ini yang ada di sini itu bisa dijelaskan dari mineral assemblage-nya. Mineral assemblage itu apa? Komposisi mineralnya. Mineralogi udah dapat dong. Nah, pasti mineralogi-mineralogi yang ada di batuan tersebut. Kemudian komposisi dari mineral tersebut. Gimana sih kalau misalnya kita bicara konseptual fluida geokimia di hidrotermal tuh seperti apa? Nah, ini konseptual relationship-nya. Fluida hidrotermal tuh merubah batuan yang tadinya batuannya itu eh, kaya dengan batuan-batuan di Deret Bowen menjadi batuan-batuan yang tidak ada di Deret Bowen. Gitu. Itu simpelnya. Dari batuan-batuan yang ada di Deret Bowen dan menjadi batuan-batuan yang tidak ada di Deret Bowen. Bagaimana proses itu terjadi? Pertama, proses itu terjadi karena adanya proses magmatik. Ada proses air meteorik. Ada proses sedimentasi. Sedimentasi. Oxidized sediment. Sedimentary rock yang teroksidasi. Itu fluida-fluida utama yang merubah batuan yang tidak ada deret bowennya, yang ada deret bowennya menjadi tidak ada deret bowen. Dan prosesnya itu boiling, wall rock interaction, increase, sulfurnya turun, sulfur turun, habis itu, setelah itu ada fluida mix fluida antara hidrogen sulfat di sini. Gitu. Kalau ada yang nggak mengerti, silakan tanya aja ya, karena mungkin uh, terlalu jauh mungkin atau terlalu dekat gitu, terlalu gampang misalnya. Terlalu gampang, Pak, terlalu gampang, Pak, gitu. Bilang aja nggak apa-apa. Saya udah ngerti itu, Pak, gitu. Nah, ini identitasnya, apa namanya, mineral assemblage yang itu. Tadi saya bilang, komposisi mineral dari suatu batuan itu bisa menentukan temperatur, pressure, primary rock composition-nya, komposisi utama dari batuan tersebut, kemudian primary fluid, fluida utama dari yang merubah. Tadi kan saya sudah bilang kan ya, batuan yang kita bisa bilang ungranite, andesit, terkena primary ore, primary fluida akan terubah menjadi fluida-fluida batuan-batuan yang jauh dari deret Bowen. Gitu. Nah, mineral assemblage ini sangat berpengaruh nih untuk itu semua. Jadi kalau kalian punya mineral assemblage ataupun komposisi mineral, itu bisa menentukan temperaturnya berapa, pressure-nya berapa, dan lain-lain pokoknya. Yang rock composition-nya seperti apa, fluida yang berinteraksi dengan batuan tersebut itu seperti apa, itu yang sangat bisa ditentukan dengan komposisi mineral. Oke? Nah, geokimia tersebut, proses kimiawi tersebut, proses di mana batuan itu terubahkan, itu kita bisa lihat di sini rasio dari ini apa namanya rasio dari fluida dengan komposisi dari batuan dan fluidanya. Kalau kita lihat ada proses-proses yang terjadi di sini dan proses-proses fluida merubah batuan yang apa namanya
batuan yang tadi yang saya bilang punya deret Bowen tersebut itu berbeda-beda namanya. Ada yang hidrotermal alterasi, alterasi hidrotermal, ada yang intrusion related hydrothermal alteration, ada yang proses diagenesis. Kalau kalian sudah belajar sedimentologi, ada yang belajar hidrasi, ada yang belajar metamorfisme. Ini sebenarnya lebih dalam waktu itu ini saya presentasikan di SEG. SEG itu Society of Economic Geologists. Jadi kalau misalnya kalian nggak ngerti, tolong langsung tanya ya. Oke, ini adalah prosesnya. Kalau misalnya, bagaimana batuan itu bisa terubahkan? Ada fluida masuk ke sebuah batuan. Oke, kimianya akan berubah. Kimia di titik ini akan tidak sama dengan kimia yang ada di sini. Geokimia yang ada di sini akan tidak sama dengan ada di geokimia yang di sini. Tapi geokimia dari titik ini, titik ini, titik ini, itu bisa menjelaskan fluida yang ada di sini. Mengerti nggak maksudnya? Makanya kalau kalian pergi ke melakukan kegiatan eksplorasi mineral misalnya, kalian akan menemukan bahwa eh, pattern map alterasinya atau batuan-batuan terubahkannya itu punya pattern. Misalnya ini zona A, ini zona B gitu. Dia akan punya pattern. Karena kenapa? Karena ada fluida yang masuk merubah batuan ini, merubah batuan ini, merubah batuan ini. Seperti itu. Ini waktu saya masih S1, saya bingung tentang hal ini, tapi saya berusaha mengerti dan sedemikian sehingga saya bisa menyampaikannya dengan cara yang semudah mungkin agar kalian bisa mengerti gitu. Kebetulan saya pernah 5 tahun jadi dosen, jadi saya tahu kalau mahasiswa itu kadang-kadang saya nggak ngerti, Pak maksud Bapak apa sih ngomongnya ketinggian gitu. Saya tahu, saya pernah 5 tahun jadi dosen soalnya. Jadi saya tahu perasaan sebagai dosen, sebagai mahasiswa dan sebagai dosen itu saya tahu. Saya pernah jadi dosen di Universitas Pertamina dulu, di Universitas Pertamina di Jakarta. Nah, dengan kalau kalian udah oke nih ya, kalian punya fluida, misalnya fluida masuk, merubah batuan ini, merubah batuan ini, merubah batuan ini. Oke? Udah oke ya. Itu kenapa? Karena tadi adanya fluida yang masuk merubah batuan yang memiliki batuan yang deret Bowen. Kalau paling gampangnya deret Bowen, karena kalian pasti belajar deret Bowen, menjadi batuan yang tidak memiliki deret Bowen. Oke? Dampaknya apa sih Pak? Kok berubah dampaknya secara praktek di lapangan seperti apa? Seperti ini. Ini salah satu contoh map peta bahwa ada fluida yang masuk dan merubah ini semua. Ada zona ini, ada zona ini, ada zona ini, ada zona ini. Fluida masuk, merubah zona tersebut. Zonasi. Jadi kalau kalian mau melakukan kegiatan eksplorasi, walaupun sekarang sulit untuk melakukan kegiatan eksplorasi, tetap kalian akan menemukan zona-zona seperti ini. Oke, ini salah satu contoh pekerjaan saya di Tangkuban Perahu. Ini orang Bandung. Nah, salah satu contoh pekerjaan saya di Tangkuban Perahu, saya dapat zona batuan ini yang geokimianya beda dengan zona batuan ini. Saya dapat geokimia batuan ini dan zonanya beda sama batuan yang ini, geokimia yang ini, geokimia ini, geokimia ini hampir mirip-mirip gitu. Jadi kalau geokimia itu memang susah.
Makanya Pak Okta hebat bisa jago geokimia. Gitu. Karena emang susah. Karena sampai sekarang pun saya masih belajar tentang geokimia. Gitu. Nah, ini contoh-contoh jenis jenis perubahan-perubahan tadi yang kita bilang alterasi atau terubahkan tadi. Oke? Contoh-contohnya kita bisa, kalau kalian sudah belajar tektonik, kalian bisa punya regional metamorphism, kalian punya apa namanya kalau kalian belajar regional stratigrafi, kalian punya regional metamorphism, kalian punya burial, kalian punya kontak metamorphism, kalian punya diagenesis. Itu batuannya terubahkan. Gitu. Oke, kalau kalian punya ore deposit atau kalian punya tambang, lahan tambang gitu, kalian bisa punya hidrotermal alterasi secara regional besar, ataupun kalian punya lokal seperti itu. Oke, jadi kalau kita belajar geokimia, jangan hanya belajar geokimia saja, karena itu nanti tersangkut paut dengan mineralogi. Kenapa? Karena apa yang kita lihat di cara-cara, misalnya kebetulan saya sempat baca materi kuliah kalian, yang kalian lengkap di XRF, di ICP-MS, itu tuh semua mineral. Yang terekam di XRF, di ICP-MS, itu semua mineral. Oke? Jadi mineralogi itu kalian harus harus fokus sekali belajar mineralogi. Ada materinya kalau kurang jelas misalnya ada kurang jelas ada materi Hmm. Hmm. Oke, ini salah satu contohnya. Tadi kan kita udah bilang ada zona-zona alterasi kan, zona-zona terubahkan. Nah, ini adalah secara konsensus mereka menyatakan bahwa ada zona advance argilik, kuarsa. Itu mineralnya apa aja? Mineralnya kuarsa, kaulinit, pirofilit, pirit, alunit. Ada zona serisit. Mineralnya apa aja? Kuarsa, serisit, pirit, klorit. Sudah pernah ngelihat pirit? Pernah. Sudah pernah ngelihat kuarsa? Pernah melihat kaulinit? Belum. Kalau kalian pergi ke Tangkuban Perahu, itu banyak kaulinit di sana. Kalau kalian pergi ke Tangkuban Perahu, di situ alunit banyak sekali. Coba sekali-sekali lihat di dinding-dinding dinding-dinding di Kawah Ratu, itu ada dindingnya. Nah, di situ banyak tuh alunit-alunit di situ. Oke? Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Pusing? Ya, ya nggak apa-apa. Ya, silakan. Ya. Itu zona-zona itu kita pakai ini. Zona advance argilik, zona sericitic, yang menjelaskan di zona tersebut punya kuarsa, punya kaulinit, punya pirofilit, punya pirit, punya alunit, seperti itu. Kalau deret bawaan kan ada batuanis, apa namanya, continuous dan discontinuous. Nggak ada, acak semuanya. Gitu. Jadi keseharian saya jadi peneliti ya seperti ini, maksudnya baca, buat slide, habis itu nulis, seperti itu. Karena
Pak Okta bilang ini karena lebih ke praktek. Jadi saya langsung ke prakteknya. Oh ini mungkin alterasi hidrotermal bisa kali masuk. Kalau misalnya ini praktek, sekarang prakteknya ke rock description sebelum kita masuk ke geokimianya. Rock description sudah pernah mendeskripsi batuan kan? Nah, kalau kita bicara di sistem-sistem yang punya alterasi hidrotermal, kita harus bicara tentang litologi dan alterasinya. Litologi dan alterasinya. Litologi itu apa? Batuan yang ada di situ. Gitu. Oke, apa lagi ya? Nah, kalau misalnya kalian mau tahu eh, gimana sih batuan teralterasi itu bentuknya gimana sih? Kalau kalian pernah ke Tangkuban Perahu, pasti kalian pernah ngeliat kok batuan yang teralterasikan itu ya itu. Yang di Kawah Domas seluruhnya itu tuh batuan yang sudah teralterasikan, sudah terubahkan. Batuan yang ada di Kawah Ratu itu semuanya udah batuan yang sudah terubahkan. Pernah kan ke Tangkuban Perahu kan? Belum. Yang ini yang laki-laki pernahnya kemana? Hah? Oh, belum pernah naik ke atas. Oh gitu. Ya jangan masuk ke kawahnya, di pinggir-pinggirnya aja juga sih. Kalau masuk ke kawahnya berbahaya sekali. Nah, ini nih, ini yang kalau untuk yang baru-baru masuk ke dunianya, masuk ke dunia ini gitu, dunia perbatuan atau geologi gitu, eh, apa namanya, siklus batuan. Ini bukan hafal mati, tapi harus coba dihafalkan, harus coba dimengerti gitu. Batuan igneous, sedimentary, metamorphic. Batuan igneous bisa jadi metamorphic rock. Batuan sedimentary bisa jadi metamorphic rock. Batuan igneous bisa jadi sedimentary dengan proses apa? Proses erosi dan deposisi, ya kan? Habis itu sedimentary bisa jadi metamorphic rock dengan proses metamorfisme. Igneous rock bisa jadi batuan metamorfik karena apa? Karena metamorfisme juga. Contoh coba. Coba kasih saya contoh. Batuan beku yang batuan metamorfik yang berasal dari batuan beku. Apa? Sis dari cemetery. Sis dari cemetery. Granulit contohnya, eklogit contohnya. Itu dari batuan beku biasanya. Itu dia. Nah, ini Derek Bowen. Kalau waktu saya masih sekolah S3 gitu ya. Jadi ada mahasiswa, ini bisa dijelaskan dengan Derek Bowen. Terus kata sensei saya, karena saya kuliahnya di Jepang, sensei saya bilang begini, banyak permasalahan di muka bumi ini yang tidak bisa dijelaskan dengan Derek Bowen. Karena bumi ini lebih kompleks daripada Derek Bowen. Gitu. Tapi karena kita baru mulai, Derek Bowen ini penting gitu. Karena hampir semua batuan-batuan yang fresh, batuan-batuan yang ya fresh lah, batuan-batuan yang berasal dari magmatik gitu, mengandung mineral-mineral yang ada di daerah Bowen. Gitu. Jadi tadi yang saya bilang, kalau misalnya batuan itu terhidrotermal artrasikan atau terubahkan dengan larutan hidrotermal, ingat aja simple. Ini daerah Bowen nih. Mineral-mineral di daerah Bowen apa? Teralterasikan. Pasti. Jadi apa namanya?
mineral-mineral unik yang tadi saya bilang. Gitu. Kebanyakan seperti itu. Walaupun pada kenyataannya nanti lebih kompleks lagi. Tapi simpelnya seperti itu dulu untuk praktik, untuk best practice kalau kita melakukan kegiatan eksplorasi. Oke? Sip. Nah, apa itu batuan beku? Ini saya mau ngajarin sekalian, mau mencoba memberikan kalian cara bagaimana mendeskripsikan batuan yang baik dan benar kalau kalian ingin melakukan kegiatan eksplorasi mineral. Batuan beku, simpelnya adalah dari magma yang membeku. Oke, magma yang membeku, yang mengkristal, itu solid rock, dan bentuknya lihat di sini. Banyak sekali ya. Ada yang berupa pluton, ada yang berupa dike, ada yang berupa lava, ada yang berupa seal, ada yang berupa lakolit, ada yang berupa lopolit misalnya. Oke, jadi batuan beku bukan hanya lava, tapi bisa dike, tahu dike kan? Bisa ke lapolit, dan itu bisa seperti ini skemanya. Kalau batuan-batuan hasil erupsi dari gunung api, kita bisa bagi dua aja. Erupsi gunung api yang efusif ataupun yang eksplosif. Yang eksplosif apa aja? Batuan-batuan piroklastik. Kalau yang batuan-batuan yang efusif apa aja? Itu biasanya lava. Oke? Hujan. Apa? Enggak apa-apa. Terus ada yang mau ditanyakan dulu? Oke. Mau nanya apa aja tentang pekerjaan saya juga nggak apa-apa kok sekalian. Tapi saya bukan motivational Mot, apa namanya? Motivational speaker ya. Gitu. Misalkan batuan yang ada di daerah bawah menjadi hilang, misalkan olivin atau piroksin 100% gitu, hilang sepenuhnya apa terlupakan? Tergantung dari bagaimana kekuatan larutan fluida hidrotermal tersebut. Kalau reaktannya tinggi, bisa terubahkan semuanya. Volume dan kekuatan dari larutan tersebut. Itu pertanyaan yang bagus sebenarnya. Tapi itu teoritis banget ya. Volume dan kekuatan dari reaktan di fluida hidrotermal tersebut. Bisa terubahkan semuanya, bisa terubahkan sebagian. Oke? Tapi bukan hilang gitu. Enggak. Mineralnya hilang, bisa full hilang. Olivinnya bisa hilang. Misalnya kalian punya olivin, misalnya olivin gitu ya, 100% misalnya. 100% olivin. Fluida masuk, olivinnya bisa jadi 50%. Olivinnya bisa jadi 50%, 50%-nya itu mineral baru. Tapi mineral barunya bukan karena proses metamorfisme, tapi dari larutan hidrotermal. Oke? Gitu. Nanti saya kasih lihat hasil SIM di mana bentukan mineralnya masih plagioklas, ya. Mineralnya bentukannya masih plagioklas, tapi pas dicek mineralnya
Hasilnya kristobalit. Nanti saya kasih lihat ada gambar SEM-nya. Kan udah belajar SEM kan ya? Secondary Electron Image. Pernah kayaknya di... Belum ya? Belum, nanti saya kasih lihat pokoknya. Nah, ini adalah contoh intrusif dan ekstrusif. Apa itu ekstrusif? Apa itu intrusif? Udah belajar dong, nggak mungkin belum. Yang di dalam. Ya, betul. Itu dia. Itu aja sih intinya. Sebenarnya kalau kita bicara ekstrusif, batuannya cenderung punya volcanic glass. Gelas vulkanik. Kalau dia intrusif, batuannya cenderung tidak memiliki volcanic glass. Ada, tapi bentukannya berbeda dengan volcanic glass yang ada di intrusif. Ini juga udah belajar pasti, mungkin, saya nggak tahu. Relationship-nya bahwa kalau misalnya kita punya batuan felsic, biasanya kita punya granit itu ekuivalen dengan riolit di batuan vulkaniknya, lalu ekuivalen dengan obsidian, perlit, ataupun pumice secara geokimia. Ekuivalen di sini itu karena secara geokimia dan secara gambaran, misalnya ini felsic ya. Felsic, kenapa granit hampir sama dengan riolit? Karena komposisinya biasanya kuarsa, riolit juga komposisinya kebanyakan kuarsa. Oke? Nah, intermediate color, diorit itu ekuivalen dengan andesi. Oke? Kenapa? Di sini plagioklas dominan, di sini juga plagioklas dan linopiroksen. Oke? Mafic, kita punya gabbro. Apa aja mineral gabbro? Biasanya plagioklas, olivin, ortopiroksen, yang paling biasanya kita punya dominan di ortopiroksen. Kemudian di basalt kita juga punya olivin, kita punya piroksen, kita punya piroksennya bisa klinopiroksen ataupun ortopiroksen. Oke? Dan kalau peridotit, kalau dia larzolite, ya mungkin olivin hampir 100% kalau larzolite. Piroksenit ya otomatis hampir 90%-nya piroksen. Amfibol. Ini ekuivalen semuanya. Jadi apa yang kita lihat di geokimia tanpa kita melihat mineraloginya, kadang-kadang bisa membuat kita terjebak bahwa oh itu mungkin batuan ini gitu. Jadi kita harus melihat mineraloginya dulu. Udah panas otaknya belum? Nah, ini ada salah satu contoh batuan-batuannya. Kita coba deskripsikan ya. Ini punya feldspar, ya kan? Kemungkinan feldspar. Saya nggak tahu, tapi kemungkinan feldspar. Feldsparnya apa saya nggak ngerti deh. Mungkin alkali feldspar kali karena warnanya pink misalnya. Terus kita punya plagioklas di sini nih. Ini kayaknya yang kecil-kecil ini plagioklas. Mafic ini mungkin antara biotit atau amfibol. Ini tebakan saya ya. Tebakan saya ini mungkin biotit atau amfibol. Berarti plagioklas, feldspar, biotit, amfibol kalau dari ini warnanya kan tadi sekitar intermediate ya, warnanya gelap gitu ya. Agak gelap. Kalau intermediate kan berarti warnanya agak gelap ya. Karena warna dari sebuah batuan itu
dilihat itu dari komposisi geokimianya misalnya. Sorry, warnanya itu dari mineral-mineral mafic ataupun mineral felsik gitu. Dominannya ini kan mineralnya kan campur nih, hampir 50-50 nih. Mineral yang hitam sama mineral yang putih, ya kan? Otomatis atau mineral yang terang. Otomatis kemungkinan besar ini apa sih batunya? Kalau granit kan warnanya cerang dong, terang semua. Apa? Diorit. Nah, diorit. Betul. Yang ini kita punya batuannya terang, granit. Kita punya batuannya agak gelap, diorit. Oke. Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Lanjut ya. Ini contohnya juga salah satu batuannya terang, gelap, tapi mineralnya besar-besar. Kita bilang ini namanya pegmatit. Di Indonesia ada nggak batuan pegmatit? Nggak ada. Susah nyari batuan pegmatit di Indonesia. Kalau ini hampir mirip-mirip tadi ya sama yang tadi ya, mineral mafic sama rasio rasio mineral mafic sama felsiknya hampir sama lah ya, 50-50 ya. Berarti ini kemungkinan besar diorit ya. Kalau ini olivin semua nih, 100% kayaknya olivin nih. Berarti batuannya apa? Peridotit. Nah, kalau ini andesit. Paling gampang ya andesit ya berarti ya. Kalau ini skoria atau pumice bisa. Kalau pumice itu biasanya yang terang. Warnanya terang itu pumice. Kalau warnanya gelap kita bilangnya skoria. Itu dari sisi warna. Tapi kalau kita lihat dari ini apa nama ininya? Vesikularitasnya, vesikularitas di pumice itu lebih tinggi dibandingkan vesikularitas di skoria. Pasti yang ngajarin Bu Nadirah ya. Bu Nadirah vulkanologis juga soalnya ya. Nah, ini untuk deskripsi batuan vulkaniknya. Hafalin aja nih tiga ini. Gampang kok. Tuf, lapili, ash. Sorry. Lapili, ash, block, and bombs. Apa yang membedakannya? Ukuran. Ukuran jangan bilang ukuran butir. Kalau saya lebih bilang ukuran fragmen. Karena ini tuh apa namanya? Kalau ukuran butir tuh lebih cenderungnya kita ke fine sand, eh, apa namanya? Porsen, gray wake, wakey yang kayak gitu-gitu, yang sedimen. Nah, kalau batuan vulkanik, biasanya ini tuh fragmen-fragmen batuan tersendiri gitu. Jadi, kalau ash, dominan ash ini bisanya di batuannya bisanya tuff gitu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ukuran-ukuran fragmennya. Jadi kalau kalian punya ukuran batuan ukuran fragmennya itu block and bombs, pyroclastic breccia. Kalau kalian punya ukurannya lapili, lapili, eh, kalian bilang lapili stone. Gitu. Oke?
Ini cara deskripsinya. Banyak peneliti udah buat cara mendeskripsikan yang baik, bukan yang baik, yang menurut dia benar. Karena belum tentu menurut dia benar, menurut saya salah, menurut saya benar gitu. Yang menurut dia benar. Ini komposisinya 4 3 2 1. Komposisinya 4 3 2 1 itu apa aja? 4 itu alterationnya, ubahannya. Kedua, tiga itu apa? Teksturnya. Ketiga itu teksturnya. Kedua itu litofasiesnya. Tiga itu komposisinya. Gitu. Oke, minimum kalian punya dua. Walaupun saya kadang-kadang juga nggak pernah pakai ini sih kalau buat deskripsi batuan di lapangan. Kalian punya dua, kalian punya bloki hornblende pirik, ataupun kalian tahu pirik kan? Pirik, avanitik, nah seperti itu. Porfiritik, nah itu termasuk tekstur. Pirik, avanitik, dan lain-lain itu termasuk tekstur. Alterasinya itu ubahannya, nama mineralnya, misalnya kalian bisa dapatkan. Litofasiesnya. Litofasiesnya tuh misalnya blocky, ataupun masif, ataupun dia punya layer bedding, gitu. Itu litofasiesnya. Komposisinya, komposisi mineralnya, ataupun komposisi geokimianya, basalt, andesit, granit, granit nggak ada. Basalt, andesit, riolit, dasit. Kan ini batuan vulkanik, bukan batuan plutonik kan. Beda loh, batuan vulkanik sama batuan plutonik. Yang sering dipakai biasanya apa? Kalau misalnya dari pakai ini kalau di lapangan. Saya biasanya nggak pakai ini kalau di lapangan, saya pakai langsung ke virik afirik. Teksturnya langsung. Kalau saya punya batuan hornblende virik, hornblende afirik. Kenapa saya pakai itu lebih lebih sering? Karena waktu saya di lapangan nggak begitu banyak. Saya kalau kita kerja di perusahaan perusahaan apalagi perusahaan asing gitu ya, itu tuh punya waktu produksi. Waktu itu adalah waktu produksi kita. Jadi misalkan kalian mau pemetaan dengan apa namanya, pemetaan di suatu tempat, kalian harus misalnya memetakan sebanyak tuh 180 meter gitu. Halo, salam. Hai. Oh iya, silakan. Oh ya, kalian punya 150 meter. Kalau di industri itu gitu. Jadi kita punya target. Satu sungai itu misalnya harus selesai setengah hari. Kan saya nggak punya waktu banyak buat mengerjakan itu. Jadi saya langsung aja, oh ini punya Firik atau Afirik gitu. Biar speed, biar produksi saya banyak gitu. Nanti pas sudah di camp, baru saya benerin apa namanya deskripsinya. Kuantitas dulu. Itu kalau di industri gitu loh. Karena setiap orang yang kita kalau di industri itu kalau setiap kita ditaruh di lapangan itu tuh kan masalah uang. Uang itu berbanding lurus dengan berapa sampel yang kita dapat. Jadi itulah seperti itu. Kuantitas sampelnya dulu yang kita ambil. Baru setelah itu kita pilih-pilih. Kayak gitu. Ini salah satu contoh apa tadi batuan vulkanik. Kalau kalian pernah ke Tangkuban ya ini kalian bisa lihat itu kawah di pinggir Kawah Ratu. Ini tuh tefra agak tefranya agak beda daripada tefra yang lain.
karena komposisinya batuan mineral-mineral lempung semua. Jadi kalian bisa deskripsi apa sih ini unit pertama piroklastik breccia atau TUF. Kira-kira apa? Kalau yang ini TUF lah ya, karena ukurannya kecil-kecil. Kalau ini piroklastik breccia ya. Kalau yang ini piroklastik breccia. Kalau yang ini lapilistone mungkin. Atau enggak lapilituf lah. Lihat, ingat yang tadi, yang apa namanya segitiga tadi itu. Nah, enak kalau di lapangan, kalau kita ngelihat lapangan. Tapi kalau proyek saya yang saat ini saya kerjakan ini di core, susah. Saya kebetulan sekarang mengerjakannya batuan-batuan vulkanik yang dari laut semuanya, dari laut. Itu. Ini tefra dari contohnya ini. Kita tahu tefranya yang mana? Atau tefra itu maksudnya asnya, kan? As atau enggak tafnya. Tafnya itu dari mana? Ini tafnya. Sulit ngebedainnya. Ya? Iya, itu ini marine sedimen. Sedimen laut. Gitu. Yang ini tefranya. Tefranya dari tefra Krakatau. Iya, ini tefra yang hitam-hitam ini tefranya. Iya, dibor namanya. Kita pakai gravity core, masuk ke dalam dasar laut sekitar 7 meter. Misalnya ini dasar laut, pakai gravity core gitu, dicemplungin lah ke dasar laut, habis itu ke record, misalnya ada 7 meter di sini, di cupnya diangkat, ketutup, diangkat, baru diangkat ke atas. Gitu. Saya nggak tahu kenapa saya tiba-tiba disuruh ngerjain yang laut-laut. Tiba-tiba saya disuruh nih apa namanya, tolong ngerjain ini, tolong ngerjain itu, tapi semuanya sampelnya di laut. Apa? Masih banyak ya, masih banyak yang bisa dikerjakan ya mungkin. Banyak sekali. Termasuk analisis seluruhnya sampai selesai. Geokimianya. Kita skip aja kalau yang ini. Ini metode untuk deskripsi alterasi. Kalau misalnya kalian mau pelajarin bisa baca Gifkins. Gifkins, Gifkins bukunya bisa di-download. Gifkins tahun 2005 apa bukunya? Gifkins. Gifkins tahun 2005. Gitu. Hmm? Apa bisa langsung di apa namanya kalkulasi lagi menggunakan teknik gambar atau kita pisahkan dulu secara manual gitu. Iya, diambil, dipisahkan secara manual. Iya. Kita langsung apanya? Kita langsung penggunaan liquid bisa hidrotermal. Enggak ada. Itu fresh, nggak ada larutan hidrotermal di situ. Itu sampel fresh dari magma langsung. Jadi magma tuh jatuh ke dasar laut, sorry, tefra gitu, jatuh ke dasar laut,
Jadi berlayer-layer perlapisan. Terus karena ada sirkulasi laut gitu ya, makanya ada marine sedimen juga di situ. Sedimen-sedimen laut kayak gitu. Hmm. Jadi ini metodenya. Nah, kita coba metode analisis. Saya coba ke geokimianya sekarang. Oke. Metode analisis geokimia itu tidak bisa dipisahkan dengan metode analisis petrologi. Oke. Sangat dekat. Yang paling saya suka ini petrografi, ini. Yang lain saya nggak begitu suka. Alasannya karena preparasinya terlalu panjang biasanya. Contohnya ini, ini, ini. Preparasinya biasanya terlalu panjang. Oke. Kalau kita bicara metode analisis petrologi, ada petrografi, XRD, itu untuk mineraloginya, SEMEDS untuk scanning electron microscope, IPMA, electron probe microanalyzer. Sebenarnya metode analisis geokimia, kalau untuk geokimia, X-ray fluorescence, ICP-MS, laser ablation ICP-MS. Ini ada di BRIN. Kalau kalian mau apa ya, MBKM atau kalian mau magang, di BRIN bisa magang. Ini juga ada, ini ada di BRIN. Ini ada di BRIN. Tergantung kalian mau magangnya di mana. Kalau mau magang di Bandung, mungkin adanya ini sama ini. Kalau kamu mau magangnya di Serpong, di Jakarta, di Tangsel, semuanya ada, kecuali PMA. Ya, kalau kalian mau magangnya di Cibinong, semuanya ada juga, kecuali kecuali IPMA laser ablation. Laser ablation cuma ada di Lampung. Lampung. IPMA kita belum punya. Ada di apa namanya di UGM. UGM udah ada. Di UGM udah ada. Gitu. Kalau kalian mau magang, bisa, bisa. Habis itu saya nggak tahu kalau misalnya research assistant juga bisa jadi research assistant di BRIN. Itu dapat gaji biasanya. Kalau kalian mau magang. Nah, kemudian saya ambil ini dari Selite Pak Okta. Ini bagus menurut saya workflow-nya. Sampel, analisis, data, interpretation, sampel kita ambil, kita analisis mikroskopik, kemudian kita lihat XRF, XRD-nya, tapi justifikasinya biasanya kita mulai dari sini semuanya, petrografi. Oke, petrografinya dulu dibenerin. Lalu kita mulai masuk ke XRD, XRF. Biasanya XRD itu dilakukan kalau kalian mau tahu klaim mineral. Oke, karena mineral-mineral lain itu semuanya bisa dideteksi di petrografi sebenarnya, ya kan? Lalu kalau kalian mau tahu major elemen chemistry, kalian bisa pakai XRF. Kalau kalian mau trace elemen chemistry, kalian bisa pakai ICP-MS.
Kalau kalian mau mineral chemistry, kalian bisa pakai SEM-IDS ataupun IPMA. Oke? Nah, kalian ini salah satu contoh alatnya kan, XRD yang ada di BRIN. Ini saya ambil dari foto yang ada di BRIN. Jadi kalian nggak perlu jauh-jauh sebenarnya. Di CIS itu ada kok kalau misalnya kalian mau magang gitu. Tinggal ya nggak bisa langsung daftar di Elsabrin. elsabrin.go.id. Ah? Iya, bisa. Bisa langsung ke Elsabrin kalau mau magang. Itu langsung search aja magang, keywordnya magang, pusat riset sumber daya geologi gitu. Banyak kok dari PEP sering kok ngambil MBKM di apa namanya, di pusat riset sumber daya geologi itu sering banget. Kebetulan kan banyak dari periset-periset sumber daya geologi, pusat riset sumber daya geologi itu jadi staf pengajar di PEP gitu. Kalau kalian mau magang tinggal masuk aja ke Elsa Brin. Mikroskop juga. Kalau kalian mau pakai mikroskop juga di BRIN juga ada. Banyak malah gitu. Kalau mau kerjasama bisa langsung kontak Pak Iwan, karena Pak Iwan yang namanya pegang kekuasaan di situ. Kebetulan dia lagi naik haji. Jadi tanggal 25 ini dia baru mulai kerja lagi gitu. Nih hasilnya. Spektrum kan? Kita punya XRD pasti kita punya spektrum kan? Spektrumnya kita gunanya buat apa sih? Kita buat determinasi mineral-mineral ini. Gitu. Apa aja sih yang ada di spektrum tersebut? Saya punya kuarsa, kristobalit, tridimit, alunit, kaulinit, anatase, jarosite, gothite, plagioklas, sanidin, ojite, OPX, augit, klinopiroxen ataupun ortoperoxy. Gitu. Ada yang mau tanya? Hmm. Biasanya sama sama teknisi kan ya, Bapak ya? Yang mendefinisikan itu sama risetnya sendiri atau sama penelitian? Teknisinya, kalau misalnya saya sih sendiri biasanya, risetnya sendiri. Tapi ada juga yang teknisinya yang gitu. Ini salah satu contohnya. Nanti kalian bisa mendapatkan mineral-mineralnya. Ini juga contoh apa namanya? Kalau ini saya ambil IPME karena kita nggak punya, saya ambil di Google. Tapi yang kita punya ini SEMIDS. Kita punya di BRIN itu kita punya TEM, Transmission Electron Microscope. Kita punya SEMIDS, kita punya uh, Field Emission SEMIDS, kita punya SEMIDS, IBSD, kita punya semuanya. Tinggal kalian mau pilih aja maunya di mana. Kalau di Serpong otomatis bayar kosan misalnya. Karena 6 bulan. Ini maksimal. Maksimal 6 bulan. Maksimal. Ya, Tidak banyak dari berbagai macam kayak dari detail konsep PDS, SDM, PDS ini ya, pasti menggunakan sampel ya Pak. ya. Kalau misalkan dari menggunakan metode-metode yang seperti itu,
atau peralatan yang saya sebutkan tadi, Iya. apakah sampelnya itu tetap bisa dengan utuh atau misalkan harus kita atur? Sampel tergantung. Tergantung kalian butuhnya seperti apa. Tapi biasanya yang saya lakukan itu dari sayatan tipis. Udah pernah lihat sayatan tipis kan? Nah, sayatan tipis itu gitu. Biasanya dari sayatan tipis kalau saya. Ini contohnya. Sorry. Ini yang harus background dari sedikit SEM-IDS ataupun IPME. Gambarnya itu hasil hasil dari karakteristik X-ray kalau misalnya dia sampai ke titik backscattered image. Jadi dia masuk ke dalam sampel, tembus, bukan tembus sih bahasanya, tapi dibombar, bombardir. Sampel itu dibombardir, dipenetrasi. Nah, gitu. Dan gambar-gambar backscattered image ini selalu berasosiasi dengan atomic number, nomor atom. Makin biasanya ini hintnya, nomor atom yang lebih tinggi biasanya warnanya lebih cerah. Tapi kalau nomor atom yang lebih rendah biasanya warnanya gelap. Nah, ini hubungannya antara misalnya metal, otomatis kan karena unsur metal biasanya atomic number-nya kan tinggi, warnanya biasanya lebih cerah. Tapi kalau misalnya kita punya plagioklas, apa namanya, dibandingkan dengan piroksen, biasanya warnanya lebih rendah, lebih gelap kalau dibandingkan dengan metal. Oke. Nah, kita juga punya raman spektroskopi, tapi bukan di Serpong, bukan di Cibinong, bukan di Bandung, tapi raman spektroskopi di Ancol. Hmm. Kalau kalian memakai raman spektroskopi juga kita punya di Ancol tapi gitu. Saya pakai ini salah satu contoh yang saya ambil fotonya karena saya pernah pakai ini raman spektroskopi ini. Reni Show. Nah, aplikasinya gimana sih? Tadi hidrotermal. Nah, ini salah satu contohnya. Ini backscattered image. Backscattered image dari uh, batuan yang sudah teralterasikan. Kalau kalian lihat, ini tuh sebenarnya sorry, ini itu sebenarnya apa? Klinopiroksen. Tapi klinopiroksennya bentuknya masih klinopiroksen, tapi mineralnya udah berubah jadi opal. Bagaimana cara kalian tahu opal? Ataupun sebelum itu, ini lihat dari struktur, dari bentuk kristalnya, ini plagioklas. Tapi pas kita analisis, ternyata udah berubah jadi opal. Bagaimana kita tahu itu? Karena kalau di SEM-IDS yang keluar paling kan komposisi kimianya. Komposisi kimia opal, kristobalit, quartz itu kan sama, SiO2. Jadi kalian tidak bisa membedakan spesies mana. Nah, makanya kita pakai Raman spektroskopi untuk membedakan spesies dari silika yang kita miliki. Ini ya peak kristobalit, ini peak opal. Gitu. Kemungkinan si opal, kemungkinan. Ini sayatan tipis. Sayatan tipis dari debu vulkanik. Iya, ah, bisa. Raman bisa juga tanpa preparasi. SEM-IDS juga bisa tanpa preparasi detail, tapi dia nggak charging. Biasanya kalau SEM-IDS ataupun IPME, kalau mau itu harus di carbon coating namanya. Ataupun di, apa namanya? Kalau di BRIN dia pakai gold coating, pakai emas. Ya, jadi dia kayak powder tapi menyerubungi si batuan tersebut gitu. Jadi biar
sampelnya itu pas kena elektron beam dia charging, bereaksi. Iya. Terus ada yang mau tanya? Apa? Kalau mungkin kalau misalnya kita selama tadi kayak kalau sama spektroskopi ini kan kita bakal menemukan kayak nah yang kecil apa sih Iya. itu bisa apakah jadi kita dikasihkan ini lagi rame-ramenya tentang mineral tanah jarang ya itu apakah bisa juga menganalisa dari mineral tanah jarang Bisa juga, bisa juga, bisa, bisa kok. Mineral tanah jarang apa sih? Kayak alanit, monasit, gitu kan? Bisa. Oh, lithium, gitu kan? Itu bisa. Nah, di BRIN ada namanya L-ellipse. L-ellipse itu gunanya untuk mengukur unsur-unsur tanah jarang. Bisa kok. Alanit, monasit, lithium, eh, lepidolit, yang ada lithiumnya kan lepidolit kan. Bisa. dari hasil beberapa berbeda-beda ya kayak Benar. Ya. Ini salah satu contoh lagi break scatter image-nya. Nah, kalau SEM-IDS nanti munculnya seperti ini, pik-pik unsur seperti itu. Oh ya, thank you. Gitu deh. Oke. Nah, kalau kimia, nah ini hasil data IPME. Kalian akan dapat kimia mineral apa? Iya, ini IPME. Kalian bisa ukur nanti hasilnya, kalian cocokkan dengan chemistry apa namanya ya, mineral chemistry, chemical formulanya, stokiometri dari per mineral. Eh, yang paling biasanya dilakukan adalah kita tahu Mg number berapa, kita tahu anortit number berapa, walaupun anortit number dari dari petrografi juga bisa sebenarnya, tapi lebih spesifik anortit number lebih banyak pakai EPMA. Anortit number tahu kan apa namanya? Apa sih kalau bahasa Indonesia anortit number itu? Hmm, ya, kalau udah pakai mikroskop, pakai petrografi gitu, kita bisa ukur anortit number-nya dari sudut pemadaman kiri, sudut pemadaman ke kanan, gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nah ini biasanya major element, karena tadi kita udah bicara tentang IPMA, kita bisa bandingkan major element, minor element, dan trace element. Nanti trace element yang paling belakang. Kalau major element itu ya itu SiO yang punya gugus-gugus O, major element. Minor element titanium juga punya gugus O juga, tapi minor dia. Seperti itu. Oke. Hasil typical rock analisisnya kalau misalnya dari XRF ini hasil typical. Oke. SiO, dan jangan lupa pasti dia punya LOI ataupun oksigen plus atau oksigen minus. Sorry, oksigen plus atau oksigen minus. H2O plus atau H2O minus. Ini tipikal. Tipikal yang bisa kalian dapatkan kalau kalian melakukan XRF. Nah, fungsinya apa? Fungsinya nanti kalian plot di bivariate diagram.
fungsinya hasil-hasil dari geokimia apa namanya major element tersebut kalian plot di variat diagram. Ini namanya diagram Harker. Kalian plot semuanya berdasarkan SIO. Kalian bisa lihat perubahannya, tren-tren ini. Ini trennya dari volcanic arc di Oregon Cascade. Kalian bisa lihat perubahan-perubahannya. Kalian plotting garis ini misalnya, kalian plot data kalian ada di sebelah sini misalnya. Berarti relevan sama yang ini. Sama data-data yang ada di situ. Komposisi tektoniknya apa? Seperti itu. Ada yang mau tanya? Pusing? Pusing ya? Iya sih. Emang pusing. Nah, ini juga bisa kalian plot di diagram AFM. Di AFM diagramnya ini ada Skyguard sama Crater Lake kan. Crater Lake komposisi batuan-batuan vulkanik di Crater Lake yang ada di Oregon Cascade gitu. Nanti kalian bisa plot komposisi geokimia. Biasanya kalau Indonesia, kalau misalnya kita plot itu nanti ada di AFM diagram, sorry, batuan sebelum itu kalau misalnya kita sebelum ke AFM diagram yang tadi ya, batuan itu kalau misalnya kita lihat dari Hawaiian vulkanik itu ada batuan alkalin, ada batuan subkalkalin. Oke, di Indonesia biasanya ini batuannya ini bukan batuan alkaline. Oke, ingat-ingat itu aja, itu hint. Jarang luar biasa kalian kalau misalnya bisa menemukan alkaline rock di Indonesia, gitu. Oke, biasanya subalkalin. Alkalin itu dia sodiumnya tinggi biasanya. Sodiumnya, Na-nya tinggi. Biasanya gitu. Apa yang bisa menyebabkan dia jadi alkalin? Mineral apa? Biasanya mineral-mineral nephelin, mineral-mineral lucite, leucit, itu jarang yang ada alkalin. Jarang alkalin di Indonesia. Kebanyakan hampir semuanya, kalau kalian lihat dari utara Jawa sampai ke Papua, itu semuanya alkalin. Subalkalin, sorry. Bukan alkalin, subalkalin. Nah, subalkalin itu bisa dibagi dua, bisa toilitik sama alkaline. Nah, kalian plot di sini. Tadi apa aja segitiganya? FiO plus FiO2, FiO2, F3, H2O plus NaO, MgO. Nah, kalian plot di sini data-data manager elemen itu. Kalian plot, oke, kalian bisa dapat di sini berarti nama kali batuan kalian apa? Kalau kalian sudah plot di diagram Yashiro Kushiro, kalian dapat basalt atau andesit atau bla 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 yang lainnya, riolit atau dasit, berarti dasit kalk-alkaline. Kalau dia di bawah boundary ini. Kalau kalian dapat ini, oh kalian dapat basalt oilitik. Gitu. Ini khusus subalkali. Oke? Ini prakteknya. Kemudian secara hampir dominan, alkaline itu adanya di convergent margin, divergent, di plate marginnya itu di convergent, within plate-nya itu oceanic dan continental. Di convergent, continental ataupun oceanic. Gitu. Toilitic itu di convergent margin, di divergent, yes semua toilitic di mana-mana ada.
Oke. Kalau alkalain itu hampir semua di convergent margin. Makanya kalau misalnya kita ambil sampel di gunung-gunung di selatan Jawa, hampir semuanya kalau alkalain. Sedikit toiletik. Itu tuh dampak dari apa sih sebenarnya? Biasanya menurut para ahli bilangnya, oh, share screen-nya mati ya? Oke. Kalau menurut para ahli, karena magnetite. Udah ya, Kang? Putus kayaknya ya? Oh, iya karena magnetite, karena ada magnetite. Karena ada magnetik atau spinel. Spinel itu grup mineral yang isinya itu titanomagnetit, magnetit yang punya reaksi tinggi sama magnet, reaksi sama magnet. Spinel diagram, spinel bukan spider web. Ada yang mau tanya? Apa udah pusing karena udah kesorean ya? Pusing ya prakteknya? Iya, memang geokimia itu memusingkan. Sampai sekarang saya masih. Hmm. Itu kalau misalnya kamu udah belajarnya isotop. Tapi kalau misalnya kamu masih belajar yang major elemen sama trace elemen ya belum bisa. Kalau udah isotop itu bisa menentukan batuan, menentukan umur batuan. Apalagi kalau misalnya kita belajarnya radiogenik isotop. Kan sekarang lagi in, kalau di BRIN tuh lagi in pakai radiogenik isotop uranium thorium. Uranium thorium. Uranium lead. Jadi dikit-dikit zirkon, zirkon, zirkon. Dikit zirkon, zirkon, zirkon. Saya bingung kenapa sih harus zirkon melulu. Padahal nggak semua batuan itu relevan untuk dipakai zirkon gitu. Nggak semua batuan, jangan sampai latah gitu. Orang ini ikut zirkon, pakai zirkon, kita semua pakai zirkon gitu. Nggak semuanya bisa dipakai gitu. Padahal zirkon ya gitulah. Jangan panjang lebar nanti kalian tambah pusing. Zirkon. Hah? Udah masuk lagi ya kan? Nah, ini trace elemen. Kalau kita bicara trace elemen, kalian harus mengerti tentang konsep incompatible dan compatible elemen. KD-nya berapa? Kalau KD-nya lebih daripada satu, itu maksudnya incompatible. Kalau KD-nya kurang dari satu, itu maksudnya incompatible. Kalau compatible itu lebih daripada satu. Nah, konsentrasi, maksudnya incompatible itu adalah elemen yang terkonsentrasi di magma. Elemen yang terkonsentrasi di magma. Kompatibel itu elemen yang terkonsentrasi di kristal. Jadi kemampuan si elemen untuk membuat dia menjadi kristal itu bisa diukur dari koefisien ini. Gitu. Makanya kalau kita belajar geokimia, kalau kita belajar trace elemen, dibagi menjadi dua incompatible elemen. Ada high field strength elemen yang biasanya dia punya chargingnya itu tinggi, misalnya REE, thorium, uranium, cerium, zirconium, hafnium, titanium, niobium, kalium. Kalau yang low field strength itu biasanya potasium, rubidium, cesium, barium, uranium lead plus, strontium, europium. Gitu. Makanya
dibagi seperti itu. Makanya kalian punya uh, lithofile, chalkophile, dan lain-lain itu karena adanya incompatible dan compatible elemen. Gitu. Datanya apa aja? Ini datanya. Sorry, ini bukan ininya apa namanya partisi koefisiensinya. Sorry. Uh, ini salah satu datanya. Apa kita bisa mengukur tes elemen pakai apa? Pakai mesinnya apa? ICP, MS. ICP, MS. Pakai XRF juga bisa, tapi lebih bagus pakai ICP-MS. Karena detection limitnya ICP-MS lebih bagus. Gunanya apa sih Pak? Pakai trace element. Gunanya ini untuk palette tectonic environment biasanya. Udah ada diagramnya, kalian tinggal plot. Ya, diagramnya udah ada. Mereka udah melakukan ini beratus tahun yang lalu mungkin. Mulai start puluhan tahun yang lalu. Jadi diagramnya udah ada, kalian tinggal plot. Tapi ingat, nggak semuanya yang bisa dipakai di sini gitu. Apa namanya ya? Di Indonesia itu batuan vulkaniknya itu common things. Mencari sesuatu apa standar gitu batuan vulkaniknya. Mencari sesuatu yang menarik di Indonesia itu berat, ya minta ampun. Karena batuannya itu standar. Apalagi kalau orang yang belajar geokimia ataupun petrologi gitu. Standar. Makanya harus cari yang unik-unik, yang aneh-aneh. Sampelnya misalnya kita pakai sampel debu vulkanik lah kita kerjainnya. Karena ataupun pakai apa pumis, kalau pakai lava itu semuanya pasti udah pernah dikerjain semua orang. Kemungkinan besar. Oke, paling dari saya itu aja kan udah 5:15. Ya. Kalau untuk plot biasanya menggunakan seberapa? Kalau mau plot, kalian bisa pakai software Isoplot, bisa uh, GCD Kit. GCD Kit itu yang paling menurut saya yang paling bagus sih GCD Kit sih. Ah, yang pakai R gitu, uploading. Gitu. Itu dulunya open source. Open source. Jadi kalian bisa pakai itu, tinggal di-download. Hmm. Kalau yang isoplot itu biasanya buat radiogenic isotope biasanya. Biasanya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, mungkin dari pengalaman yang dulu gitu, jadi mineral, semua segala dari riset secara umum, tips and tricks ya, untuk misalnya ingin bekerja di dunia mineral, Hmm. ataupun mungkin sekarang ini, kalau mau tambahkan di Indonesia juga. Ah iya iya iya. Iya. Kalau misalnya mau di dunia riset, mungkin menurut saya dari awalnya itu magang ya, karena eh, kebetulan BRIN sebagai salah satu-satunya lembaga yang boleh riset di Republik Indonesia, yang itu harus dicamkan loh itu. Lembaga yang satu-satunya lembaga yang boleh riset di Indonesia itu cuma BRIN. Nggak ada lagi yang boleh riset. Kecuali universitas ya. Eh, itu awalnya bisa dari magang, habis itu nanti ikut CPNS. CPNS masuk ke teknisi. Kalau untuk D3 biasanya jadi teknisi kan. Nah, kalau untuk masuk ke industri bisa juga magang misalnya. Nanti biasanya kalau di magang tuh kita dilihat bagus atau enggak. Nanti akhirnya ditarik jadi geotechnician biasanya. Kalau kalau di Freeport dulu yang lulusan-lulusan D3, SMK itu biasanya jadi geotechnician, tapi itu punya levelnya sendiri, geotechnician 1, geotechnician 2, geotechnician 3 gitu.
Itu sih paling kalau dari saya. Hmm. Hmm. Jadi seperti bahas di awal gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan itu sendiri adalah sistem hidrotermal itu sendiri bagaimana gitu kan. Yang pertama adalah bagaimana si alfasi itu bisa terjadi gitu. Kan yang tadi itu berbeda itu adalah dari si alfasinya itu sendiri gitu dari si batuannya. Nah, bagaimana sih proses bisa terjadi si alfasi terhadap si batuan tersebut? Bagaimana? Oh, prosesnya banyak dan memusingkan. Misalnya contohnya, iya banyak sekali proses yang terjadi. Yang paling dominan tadi, kalau kalian lebih dalam lagi mempelajari, melihat gambar ini, adanya water rock ratio, water rock interaction. Air dan batuan berinteraksi akan, sebentar, terlalu banyak. Nah, water rock interaksi dari batuan, bahwa fluida ini kena batuan yang ini, batuan yang satu misalnya, contohkan aja ya batuan 1, 2, 3. Ada water rock interaction di sini akan berubah mineral. Komposisi water, rasio water, air di sini adalah air dari fluida hidrotermal ya, bukan air biasa yang saya minum seperti itu. Water rock interaction itu komposisinya di sini akan berubah, kemudian di sini juga akan berubah seperti itu. Oke, pokoknya kompleks. Kalau kalian pelajarin, intinya adalah uh, water rock interaction itu sangat berpengaruh penting untuk perubahan sebuah batuan menjadi batuan hidrotermal. Dari mana sumbernya? Sumbernya adalah fluida hidrotermal. Itu dulu aja. Bagaimana kalau kalian lebih detail lagi, kalian lihat kenapa fluidanya cuma sampai sini, merubahnya nggak sampai sini. Karena budget fluida fluida yang ada di sini udah habis, misalnya tinggal 70%, sampai sini udah 60% misal. Karena udah merubah yang ini. Gitu. Oke. Dari diagram ini aja itu bisa menjelaskan sebenarnya. Pokoknya intinya adalah fluida hidrotermal itu bisa merubah suatu batuan karena adanya water rock interaction. Gitu. Itu teoritis banget nggak sih? Kayaknya belum sampai level kamu deh sampai sana kayaknya. Berat. Iya, 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 saya ngerti, saya ngerti. Kadang-kadang kita pengen tahu banyak sebenarnya. Iya. Hmm. Hmm. Khusus dari segi warnanya sendiri, ataukah ada ciri khusus gitu dari si alfas itu yang membedakan dengan batuan yang lain sekarang dari pandangan mata? Betul. Ada dari pandangan mata memang pasti beda. Apa namanya? Tapi yang kalian harus lakukan adalah observasi dulu batuan tersebut. Yang tadi saya bilang, kalian punya batuan rock forming mineral, kalian punya batuan terubahkan. Saat kalian lihat rock forming mineralnya tidak ada, kemungkinan besar itu sudah teralterasikan. Jangan kalian lihat dari jauh, oh itu udah alterasi gitu. Nggak seperti itu konsepnya. Gitu. Kalian ambil dulu batunya, kalian lihat rock forming mineralnya ada nggak? Sudah teralterasikan nggak? Sudah terubahkan nggak? Baru sampai situ. Mineral dengan bawahnya tuh ada atau tidak? Kalau sudah tidak ada, ya coba ya. Iya. Mungkin itu atas. No. Atau mineral dari bawahnya. Tapi yang enggak proses yang natural aja gitu ya. Defaultnya gitu, asalnya. Asalnya. Pemahaman general. Iya. Mineraloginya harus kuat memang.
mikroskopis. Oh bisa, ya itu tentunya dari loop itu kamu kan bisa lihat rock forming mineralnya. Terus habis itu kamu bandingkan rock forming mineralnya itu sudah teralterasikan atau tidak gitu. Tentunya kan ada tekstur-teksturnya. Kalau plagioklas bentuknya seperti apa sih? Kalau hornblende bentuknya seperti apa sih? Itu kan ada tekstur-teksturnya. Terus kok saya kira ini hornblende, tapi ternyata kok pas dicongkel misalnya, kok sobek, apa namanya, pecah. Berarti mungkin dong bukan hornblende, dicongkel pakai paku gitu misalnya kalian tes. Ataupun kalian pernah pakai porselen nggak? Pernah tes pakai porselen kan? Dites pakai porselen. Pernah dong? Oh, nggak dapet ya? Oh, ya. Oh, gitu. Iya, pakai porselen gitu. Garis gores. Enggak. Ya, ya itu. Gores garis mah slicken side bukan. Slicken slide. Itu. Ilmu yang ingin saya pelajari juga gitu. Nah, apa sih Pak beda dari si geothermal dengan si geothermal? Apakah harus jadi kesatuan atau dibedakan? Geothermal itu panas bumi. Panas bumi itu dihasilkan oleh fluida-fluida hidrotermal. Oke, itu simpelnya. Geothermal itu panas bumi. Panas bumi itu dihasilkan dari fluida-fluida hidrotermal. Baik fluidanya itu gas, ataupun liquid, ataupun air. Gitu. Tapi orang lebih suka. Iya, perusahaan geothermal lebih suka kalau fluidanya itu gas. Karena langsung bisa muter turbin. Kalau dia air, dia harus dikonversi dulu jadi gas, langsung baru dia bisa muter turbin. Hah? Sistem buat listrikannya kan dia kan harus muter turbin kan? Gitu. Hmm. Ada lagi? Lumayan ini ya, apa namanya, aktif mahasiswanya ya Pak. Yang eksplorasi biokimia itu seperti apa Pak? Geokimia. Iya. Nah, pertama, kalau misalnya kita eksplorasi geokimia yang pertama yang kita lakukan kalau misalnya eksplorasi mineral, biasanya kita melakukan stream sedimen geokimia sampling. Kemudian kita soil sampling. Kemudian setelah soil sampling kita melakukan rock sampling. Rock sampling dibagi lagi, bisa grab sampling, bisa chip sampling, bisa continuous sampling itu saya lupa namanya apa. Pokoknya kita bikin rantai gitu samplingnya. Jadi banyak ininya metode-metode eksplorasi geokimianya. Setiap sampling itu ada caranya sendiri lagi. Stream sedimen itu harus diayak misalnya. Soil sampling, misalnya kamu ngambil sampel di horizon berapa, horizon apa, bukan horizon berapa, horizon C atau horizon B. Setiap perusahaan, apa? Tanah kan punya horizon, punya lapisan. Tanah, soil sampling kan sampling tanah kan, horizon A, A, B. Enggak, bukan meter, tapi lebih ke bentuk tekstur yang ada di situ. Kalau misalnya horizon yang ini, yang paling di atas kan biasanya kan hitam-hitam, humus. Butirannya seberapa, yang di sini udah rock batuannya, batuan ininya. Gitu. Seru ya?
Kalau yang perempuan nggak ada yang mau nanya, kenapa udah? Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya jam. Nah. Nah, itu sih proses terbentuknya 8 biji itu seperti apa gitu Pak? Ini tadi, duh mana ya? Belum. 8 biji itu. Ini tadi ini 8 biji tertrappingnya itu berdasarkan proses boiling. Memang nggak bisa dilihat. Memang kita nggak bisa ngelihat endapan biji itu terprep itu seperti apa. Yang kita bisa lihat adalah bukti-bukti di batuan bahwa endapan biji itu tertrap. Misalnya, kalau misalnya proses boiling, apa yang kalian akan lakukan? Jadi metode langsung praktiknya ya. Apa yang harus kalian lakukan? Kalian misalnya melihat fluida inklusinya. Habis itu fluida inklusi dari batuan tersebut. Kalau misalnya kalian mau water rock interaction, kalian lihat tadi alterasinya. Habis itu kalau kalian mau tahu sulfurnya seperti apa, kalian pakai isotop misalnya. Kalau kalian mau fluidanya ini mix nggak H2S ataupun sama H2S dan SO4 misalnya, SO4 sama H2S misalnya. Itu pakai sulfur isotopnya. Full boy conduction kan biasa, nggak terlalu repot kalau yang gitu. Tapi kalau yang ini yang bisa kita lihat. Jadi yang harus diperkuat itu adalah kalau buat kalian, kalian tahu apa yang mau kalian lakukan, kalian tahu apa yang kalian cari. Jangan sampai kalau kalian nggak tahu apa yang kalian mau cari, terus kalian nggak tahu apa yang kalian, otomatis kalian nggak akan tahu apa yang kalian mau lakukan. Gitu. Itu dari mesin itu berkaitan dengan air ya Pak. Iya. Berarti sistem hidrologinya juga berpengaruh di terjadinya sistem fluida hidrotermal ini sendiri. Betul. Iya. Hmm. 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 Gitu deh. Ya. Juga soalnya jam 7 kita OTW itu. OTW ke Jakarta. Oh ya, oke. Kalau begitu saya tutup. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi kalau kalian mau magang di BRIN. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.